Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, alhamdulillah, mengucap syukur kepada Allah, menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara, anak-anak kami jamaah Masjid Nurul Huda di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pak Abdullah membakar ubi. Alhamdulillah saya sampai di masjid ini. Dari siang Pak, Bu, hujan di tempat kami itu Trantambulu. Agak sore terang sedikit, tapi gerimis, tak berhenti-berhenti. Menjelang maghrib, alhamdulillah tak ada. Pas sudah maghrib, diguyur lagi. Untungnya setelah maghrib itu nggak berapa lama gerimis saja. Tapi tak putus pula sampai di masjid ini ada tuh. Alhamdulillah, mengucap syukur betul bisa hadir bersama dengan kita sama-sama untuk mengaji dan mengkaji Islam, agama kita, agar kita senantiasa mengisi ruh kita, ruhani kita dengan iman, dengan Islam, dengan segala yang terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, saudara, anak-anak kami jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Doa Imam tadi menunjukkan betapa kita rindu dengan Al-Quran, betapa kita cinta dengan Al-Quran, betapa kita ingin selalu bersama dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini keberkahan yang diturunkan oleh Allah itu bersama dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dia berisi tentang menunjukkan kebenaran yang benar, menunjukkan kesalahan yang salah. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dengan Al-Quran dibedakan betul. Maka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, dia tidak akan mau untuk melakukan perbuatan yang salah, karena yang salah pasti nampak kesalahannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu jangan sampai kita apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Toha ayat 24. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari mengingat
ku. Siapa yang berpaling, maknanya dalam tafsirnya itu adalah zikri, itu adalah Al-Quran. Barang siapa yang jauh dari Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang mana? Kehidupan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka Allah katakan di dalam ayat itu, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka yang lalai dengan mengingatku, mengingat Al-Quran, membaca Al-Quran, mengenang Al-Quran, membawa Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Maka dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Di dunia bisa membaca, Pak. Di dunia bisa melihat. Di dunia bisa menggunakan matanya untuk melihat sesuatu. Apapun yang dia lihat pasti akan nampak olehnya. Karena itu masih berfungsi. Tapi ketika kita di dunia hanya mikirin apa yang nampak oleh kita, tanpa yang kita ingat adalah bukan Allah, bukan Al-Qur'annya, bukan mengingat Allah, bukan membaca Al-Qur'an, maka peringatan Allah sangat jelas. Nanti kita di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak melihat. Maka orang-orang yang nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, maka dia kemudian protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku tidak melihat? Engkau bangkitkan aku tidak melihat apa-apa. Aku dalam keadaan buta, padahal sebelumnya saya bisa melihat. Di dunia saya bisa melihat. Ke apa yang kau ciptakan aku bisa melihat. Apa yang kau berikan aku bisa melihat. Tapi kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan tidak melihat apapun saat ini? Maka banyak orang yang protes ketika dia mengabaikan Al-Quran. Maka waman a'rada, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di dalam surat Al-Maidah kita lihat, wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mengambil hukum, wa man lam yahkum, siapa yang tidak mengambil hukum, bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu Al-Quran, ulaika humul kafirun, maka dia itulah orang-orang yang kafir. Jadi siapa yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, maka dia adalah orang kafir. Di ayat selanjutnya, di ayat 45 surat Al-Maidah, Waman lam yahkum, dan siapa yang tidak mengambil hukum bima anzalallah, terhadap apa yang telah aku turunkan kepadanya, yakni Al-Quran, ulaika humuz zalimun, maka dia disebut dengan orang yang zalim. Di ayat 47-nya, waman lam yahkum bima anzalallah ulaika humul fasiqun, dan siapa yang tidak mengambil hukum di dalam Al-Quran, di dalam apa yang telah Allah turunkan kepadanya, maka mereka itulah disebut orang-orang yang fasik. Berarti ada 3, Pak. Orang yang tidak mengambil Al-Quran, artinya di sini apa? Dia baca Al-Quran, dia punya Al-Quran, dia beli Al-Quran, bahkan Al-Qurannya banyak, Al-Qurannya bagus, tapi setelah dibeli, diletakkan di dalam almari untuk dipajangkan di dalam rumahnya. Tak pernah dibaca. Kalaupun dia baca, hanya sekedar dia baca ingin dapat pahala saja dari Allah. Karena siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan diberikan satu kebaikan.
dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau seandainya dia baca alif lam mim, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak satu huruf dapat satu, tapi satu huruf itu dapat 10. Maka kalau alif lam mim itu bukan harfun, bukan satu huruf, tapi alimun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka 3 huruf dalam satu alif lam mim saja. Dan kalau itu adalah kali 10, maka dia 3 huruf menjadi 30 kebaikan yang diberikan oleh Allah. Baru satu kata alif lam mim. Banyak ayat Al-Quran, huruf-huruf jumlahnya. Oleh karena itu siapa yang membaca Al-Quran, tapi kalau dia hanya membaca Al-Quran hanya ingin mendapatkan pahala kebaikan itu saja, tanpa dia mengambil hukum di dalamnya. Kalau ada hukumnya, kalau ada aturan, mana yang benar, mana yang baik, mana yang diperintahkan, aqimus shalah, dia tidak sholat. Wa atuz zakat, perintah zakat, dia tidak berzakat. Wa anfiqu amwalakum, dan diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah, untuk berinfak dari harta yang diberikan oleh Allah, lalu dia tidak mau untuk berinfak, bersedekah, maka disitulah yang disebut orang-orang yang tidak mengambil hukum di dalam Al-Quran. Salah satu contoh dalam kehidupan kita yang terkait dengan hukum, misalnya ketika suami istri berantem. Ini suami istri berantem. Kalau di sini kan suami istri baik-baik semua ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Bahagia semua. Ya, tak ada yang berantem. Ya. Bercakap. Ya. Lisannya keras, ya, lisannya tinggi. Yang satu ingin tinggi, yang satu ingin lebih tinggi lagi. Tak ada yang mau mengalah. Jangankan mengalah, draw saja tidak mau. Ya. Itu. Jangankan kalah, draw saja dia tidak mau. Nah, kalau ada orang yang begini, maka sesungguhnya mereka melupakan Al-Quran. Padahal Al-Quran begitu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kenapa misalnya di dalam ayat Al-Quran tentang suami istri, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran kami adalah kami ciptakan pasangannya dari dirinya sendiri. Kami ciptakan pasanganmu dari dirimu sendiri. Kalau istri pasangannya laki-laki, Allah diciptakan istrinya, pasangannya dari jenisnya sendiri. Jadi dari tafsirnya tulang rusuk daripada laki-laki yang bengkok. Maka dikatakan perempuan itu bengkok ketika ada laki-lakinya, ada suaminya, maka suaminya harus meluruskan yang bengkok itu. Tapi jangan keras-keras, kalau keras-keras bisa patah. Oleh karena itu pelan-pelan minta petunjuk kepada Allah. Jangan ikut sendiri, jangan main hakim sendiri, jangan keras sendiri, jangan dipaksakan sendiri. Sebab ketika manusia itu dapat petunjuk, bukan kita, bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai, bukan ulama yang beri petunjuk. Yang beri petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allah yang beri petunjuk. Kalau Allah mau kasih petunjuk. Tapi kalau Allah tak mau kasih petunjuk, dia akan tersesat selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan, pakailah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa mestinya setiap orang, seorang laki-laki dan perempuan itu kalau dia menikah mestinya litaskunu ilaihi. Sebab pasangan itu memang sudah diberikan oleh Allah. Harusnya setiap laki-laki yang menikahi perempuan setelah dia menikah mesti bahagia. Lalu kenapa tidak bahagia? Oleh karena itu, maka ketika orang tidak merasakan bahagia setelah menikah, karena dia melupakan siapa yang memberikan bahagia.
Allah ciptakan pasangan, Allah yang kasih pasangan. Kalau kita lupa yang memberikan pasangan kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu Allah yang berikan. Ada pasangannya, tapi tak bahagia. Kenapa? Karena dia lupa dengan siapa yang memberikan kebahagiaan. Maka oleh karena itu tidak boleh kita lupa kepada Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Baik itu pasangan kita, anak kita, harta, jabatan, pekerjaan, kemewahan, makan dan minum yang cukup. Itu adalah Allah yang memberikan. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang maha kuasa atas segala alam dan isinya. Maka kita mesti selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini sebenarnya adalah menyampaikan sari daripada nuzulul Quran yang sudah disampaikan oleh para ustaz, yang sudah disampaikan oleh ustaz ketika nuzul Quran. Tapi barangkali pada kesempatan ini saya menyampaikan intinya bahwa mari kita pegang Al-Quran. Karena teringat tadi ketika imam membaca doa tentang Al-Quran, betapa kita rindu betul dengan Al-Quran di setiap saat. Betapa kita ingin selalu bersama dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dalam kehidupannya, dia akan diberikan ketenangan. Dia akan diberikan kebahagiaan. Dia akan diberikan ketenangan dalam berfikir, ketenangan dalam berrasa, ketenangan dalam berperilaku, berbuat dalam kehidupannya. Kalau dia bekerja, dia tenang saja bawaannya. Tak pernah risau, tak pernah gelisah, dia tenang saja. Kalau dia sedang melakukan apapun, kalau dia sedang berzikir, kalau dia sedang melakukan solat, maka zikirnya, solatnya tenang. Sebagaimana Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia solatnya dia tenang. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un khusyuk, dia tenang. Walaupun dia dengar berita, walaupun dia dengar suara apapun yang ada di luar itu, tapi ketika dia tenang, maka menjadikan dia tidak tahu apa-apa di luar itu. Yang dia pikirkan, yang dia rasa adalah ketenangan dalam solat. Maka jangan salahkan, jangan kita ingat sahabat Nabi Utsman bin Affan ketika kena panah dalam perang. Apa yang dia rasakan? Betapa dia tenang. Bahkan kemudian dia solat di dalam masjid, dan dia ketika sujud, maka dia minta, ketika aku nanti sedang sujud dan sujudku tenang dan sujudku betul-betul sujud kepada Allah, merendahkan diriku di hadapan Allah, maka cabutlah panah itu. Utsman meminta, kemudian dicabut panah dalam dirinya, yang kemudian dicabut dan tidak terasa bagi Utsman. Yang terasa adalah ketenangan dia berhadapan, berhubungan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan membarakah, rahmat, hidayah untuk kita semuanya. Benar dari Allah, salah kurang dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.